Selamat pagi. Hai guys, kita mau makan sepiring berdua lagi. Jadi kita lagi ada di Bogor, mau makan sepiring berdua terus. Enggak, kali ini kita mau upgrade. Kita mau sepiring berlima. Jadi sebenarnya kemarin tuh makannya nggak sepiring berdua ya, makannya rame-rame dan kita tuh ngomongin project, ada project baru, terus kita mau ke Bogor dan kita mau ke Aceh. Iya. Dan hari ini kita sudah ada di Bogor nih, dan hari ini pertama kali aku nganterin dia mau perawatan di Bogor. Tapi hari ini kayak nggak ada media, nggak ada apa-apa gitu, mudah-mudahan nggak ada yang ngikutin. Jadi kayak bener-bener me time-nya dia. Aku berusaha mengawal. Dan sejujurnya ya, ini adalah tugas buatku. Ya, jadi ini adalah pekerjaan buatku. Karena aku tuh kayak kontak bos. Bosku bilang, Bogor dan Aceh tolong dibantu promosiin. Tuh. Oke. Ini tugas negara. Bukan sepiring berdua. Oke, ini tempat makannya. Jadi habis makan kita mau perawatan. Kita sampai ngobrol-ngobrol kali ya. Beruntungnya istriku tuh nggak pernah cemburuan sih. Jadi ya istriku lihat berita kayak gitu ketawa-ketawa aja. Lagian berita itu hobi banget yang kayak gitu ya. Padahal ada story-nya kan. Kalau nggak gitu nggak clickbait. Kalau nggak gitu nggak nyayur. Iya ya. Waktu kita foto kan aku sudah ngomong kan. Nah ini kayaknya bakal diceritain. Makanya aku langsung pegang handphone kan. Langsung buat story kan. Kita lagi makan nih. Wah rame-rame nih. Tapi kayak mungkin mereka nggak dihitung kali. Ayo ya Bu, penuhin. Nanti aku dikirain. Berdua. Kita di ruangan sebelah. Aku boleh nggak sih komentarin baju aku? Kenapa gitu? Ini baju baku, bermerek, tapi gatel gimana coba? Coba itu. Sumpah gatel. Cuci dulu harusnya tuh. Udah cuci. Bordirnya gitu. Bordirnya enggak. Masuk banget. Coba aku pengen tanya komentar yang enak kan ya. Soalnya siapa tahu setelah ini kita kan bagus reviewnya kan, jadi kita bisa pindah ke review makanan. Habis review skincare, perselingkuhan, review makanan. Tapi ini menurutku, mohon maaf ya, ini kan selera ya. Menurutku kurang. Menurutmu? Kalau ikannya, crispy-nya apa? Bumbunya kurang berani dikit. Harus lebih berani ya. Lebih medok. Kangkungnya? Kangkungnya coba dulu. Oh, takut masaknya, mungkin takut orang komplain ya, atau mungkin memang konsepnya western kali, jadi kalau Makanan Indonesia. western food kan mereka lebih cenderung ke plain. Tapi suasananya, estetiknya dapat. Ya, Kalau rasa nggak dapet ya aku. Aku kasih nilai 6,5 per 10. kangkungnya masih agak keras dikit ya. Terus yang lain? Cuminya. Jujur lagi, kadang kalau jadi orang jujur takut salah, dibully mulu. Apa tuh? Enak. Yang mana? Jantung. Untung. Enak. Surprisingly, this is good. Mungkin karena aku perdana kali ya, belum nyobain yang lain. Masakan orang yang lain gitu yang jantung pisangnya. Jadi aku merasa ini enak. Karena dia sudah review pedas masakan, nanti dia akan review treatmentnya. Komplain ya Bu ya? Saya menerima komplain. Kayak satu-satunya klinik kecantikan dan dokter yang menerima komplain. Aku tuh senang malah kalau misalnya ada yang komplain, aku tuh senang. Jadi kan kita bisa perbaikin. Memang kalau dikomplain, kliniknya tutup kagak juga. Tetap gitu aja namanya, tetap lebih gede juga. Kalau mau mendengarkan pasti tambah gede. Aku senang kalau dikomplain sebenarnya. Nah kita sudah selesai makan, langsung kita mau pergi perawatan. Cus. Hai, mana Dokter Tari ya? Lagi konsul. Di mana sih ini posisinya, Tena Bogor? Di Jalan Raya Pajajaran, samping Sangkuriang. Tempatnya sangat-sangat strategis karena kita ada di tengah-tengah kota. Oh iya, oke. Itu ada foto saya dengan Nina Kak di situ. Coba kita lihat cantikannya yang ini atau yang di ini ya? Yang ini dong. Nak, udah makan?
Oke, kita mau perawatan, terus nanti Dinara juga mau review, tapi hari ini dia nggak diganggu. Jadi dia review aja sendirian pokoknya. Harus ada komplainannya, harus ada komplainannya. Oke. Harus ada, wajib ada. Oke, langsung aja. Yuk. Kita treatment, sudah selesai WWC, wawancara, kita mau treatment. Oke, jadi hari ini pengennya apa? Suka bingung nih dari kemarin ditanya maunya apa? Maunya apa? Pengennya apa? Yang aku saranin ya, satu kita pengen bikin kulitnya lebih cerah lagi, lebih ke apa ya, perawatan yang sebaiknya memang dilakukan secara rutinan, itu kayak peeling, karena peeling itu kan fungsinya ngangkatin sel kulit mati nih Kak. Nah itu namanya kromosom peel kalau di sini, dan dia juga Prosesnya tuh gimana? prosesnya dibersihin mukanya, terus habis itu kita uap mukanya, terus ekstraksi komedo, terus juga nanti ada masasnya biasanya rasanya agak dingin gitu. Ekstraksi Terus ada masker. komedo. Kok Takut takut nggak? ya? Kalau misal sebenarnya ekstraksi komedo ada yang bilang sakit, ada yang bilang enggak sih, tapi sakitnya masih yang tolerir banget. Kayaknya enggak deh. Enggak dulu. Sebenarnya bisa nanti kita pakai vakum. Berarti disedotnya si komedo. Iya, boleh. Vakum dah tuh ya, vakum cleaner. Sama kita bikin makin glowingin mukanya pakai laser glass skin-nya. Oke. Jadi kalau laser di sini kan termasuknya masih aman, bukan yang apa bikin ngelupas, nggak bikin merah, jadi masih enak kok. Nah, hari ini infus lagi kalau Nggak apa-apa. Oke, 4 Jadi- treatment ya. Inara kemarin treatment 100 juta itu treatment apa? Treatment apa ya? 100 juta. Aman ya sama treatmentnya? Oke, sip. Oke, ini kita boleh ke depan lagi yuk. Saya treatment, mau turun, mau konten untuk TikTok. Gimana tadi treatment? Treatmentnya udah lancar, aman, menyenangkan, nyaman. Nah, udah selesai treatment. Sudah. Tuh, Kalau mau ngasih review bagus, udah biasa ya. udah biasa ya. Udah biasa. Sekarang review jelek. Sekarang Komplain. aku kasih komplain. Heeh. Siap-siap ya. Baru ini nih, Siap-siap ya, Athena mau dipecat soalnya. Kalau terlalu pedes bisa dipecat nih. Hati-hati dengan kata-katamu. Enggak ya. Enggak, aku jamin saat ini nggak dipecat. Tapi nggak tahu kalau sudah selesai nanti. Oke, silakan. Baru ini nih Athena dikomplain ya. Enggak, aku seneng dikomplain. Aku tuh seneng dikomplain. Kalau misalnya dikomplain tuh kita tuh belajar lebih baik. Rasanya tuh setiap kali kalau misalnya aku pergi ke acara juga aku selalu tanya ya, siapa sih Dr. Richard Imanta kamu? Tapi itu pertanyaan keduanya, ya sebutkan sisi jeleknya Dr. Richard gitu. Nggak masalah aku, memang jelek sih. Tapi ini apa nih ya Pak treatment? Kalau dari treatment sih nggak ada yang bermasalah, semuanya bagus, semuanya aman, nyaman. Tapi dari fasilitas, Apa? aku kurang nyaman karena ada CCTV di dalam ruangan treatment. Emang kenapa? Oh, pakai hijab. Oke. Kalaupun mau dipasang CCTV untuk keamanan, ada satu titik di mana yang nggak kesorot gitu. Mungkin untuk yang Terus kalau ada orang yang mesum di sorotan situ kayak gimana? Iya kan? Gak bercanda. Atau misalkan pencurian atau segala macam. Iya, setuju. Karena hijab ya, karena privacy ya. Iya, jadi ada sisi di mana itu nggak kecakup sama CCTV gitu loh. Jadi supaya yang pakai hijab tuh nyaman jadinya. Boleh request nggak tutup CCTV-nya? Boleh ya. Oke, sebenarnya boleh. Tapi boleh ya. Aku nanya nih ya. Boleh nggak? Dan kalau pasien minta, boleh nggak ditutup? Boleh. Yakin? Benar ya, oke. Berarti sebenarnya tinggal request boleh ditutup. Tapi
mungkin kita diskusi di sini ya. Tujuan CCTV itu waktu zamanku masih jadi presdir. Aku yang taruh CCTV di hampir di semua ruangan. Karena kita kan dari pusat itu nggak bisa ngontrolling cabang. Jadi kayak kita itu pengen ngontrol standar operasional mereka itu sudah bener nggak sih? Soalnya kan semakin cabangnya banyak, kita kan pengen kualitas itu sama. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa controlling mereka, jadinya kayak yang di Aceh atau yang di Bogor nanti kan komplain, wah facialnya kita nggak nyaman kayak gitu. Kan kita nggak ada bukti nih. Tapi kalau ada CCTV-nya kan kita ada buktinya. Gitu. Karena bisa jadi bukan karena kesalahan peralatannya, jadi bisa juga karena human error. Karyawan yang bandel kayak gitu. Jadi makanya kita pengen jagain standar itu, makanya harus ada CCTV. Tapi kalau ada pasien-pasien yang nggak nyaman, terutama pasien yang hijaban kayak gitu ya. Karena sampai sekarang sih kita nggak pernah punya masalah dengan CCTV. Jadi kayak hampir nggak ada komplain, dari pusat juga nggak pernah ngapa-ngapain kayak gitu. Kita hanya pengecekan juga kalau misalnya ada apa-apa doang. Terus kenapa pintunya kaca? Itu ide bagus. Itu kenapa pintunya kaca itu benar juga ya, karena yang ngedesainnya itu nyalain yang desainnya. Tapi tujuannya kaca itu pertama kali itu juga di zamanku, karena aku suka ngintip. Tapi itu benar, memang aku suka ngintip. Aku tuh suka ngintip kerjaan mereka itu benar atau enggak. Belum selesai kalimatnya ya, belum selesai kalimatnya. Aku suka ngintip mereka itu kerjanya benar atau enggak gitu. Tapi kayaknya memang nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Sampai beberapa waktu itu kayak waktu Inara kemarin di Jakarta Utara itu juga kayak digantungin baju kayak gitu ya, digantungin sesuatu untuk nutupin kaca itu. Aku tahu kayaknya memang nggak begitu nyaman bagi beberapa orang. Karena kan ngalamin treatment itu, apalagi kalau misalkan kita treatment Paha, perut. Iya, perut, paha itu kan mesti pakai kemen mau nggak mau kan. Ya kan nggak mungkin ya. Jangankan itu loh, kita juga ada treatment ini loh, Korean breast augmentation. Nah makanya kayak gitu kan. Jadi kan untuk ngencengin payudara kan. Vulgar ya kalau bisa ngintip kaca gini ya. Masuk akal. Tapi kalau kamu ngomong dengan karyawan pasti akan kalau kata orang Palembang tuh di-enjoy. Kalau kata orang Jakarta tuh diapain ya? Diusahakan lah. Pasti ada jalan. Kayak Gojek ya. Aduh. Entah pakai apa aja lah pokoknya ditutupin gitu. Tapi bisa request ya bagi kalian semua. Tapi aku terima sarannya dengan baik. Itu jadi masukanku juga. Yang jadi pertimbangan di pusat juga. Mungkin jadi SOP juga di pusat. Tapi harus ada pertimbangan juga tadi yang dimengerti dari pihakku kayak gitu. Sama ada satu lagi nih, kalau misalnya ada apa-apa di dunia medis kan ada bisa tuntutan. Makanya kita itu harus ada CCTV supaya untuk mengcover kita juga, melindungi kita itu gitu. Tuh apa lagi komplainnya? Dari kaca, CCTV, terus apa lagi? Kalau treatmentnya tetap harus dikomplainin. Treatment nggak ada komplainan. Treatment aman sejauh ini. Oke. Paling ini aja sih kayak seandainya aja nih ya di tiap ruangan treatment atau misalkan di ruangan VIP-nya itu ada kamar mandi dalam. Oh. Jadi kita tuh lebih nyaman lagi. Customer tuh nggak perlu kembenan ke kamar mandi luar. Lama-lama ngekos di dalam dulu. Oke, siap. Kita perbaikin, tenang. Tenang. Kan kayak gimana sih, kayak film Dono yang mindik-mindik gitu mau kamar mandi, teneng-teneng. Bener ya, kalau kayak kemarin kiri kanan, kebelet ya kayak gitu punya ya. Pakai baju rasanya repot. Apalagi kalau misalnya di anestesi semua badan. Iya. Repot ya. Ya benar juga sih. Oke, kita punya ide. P-spot aja. Kateter bisa. Kateter, aku trauma. Kateter, nggak mau. Nggak mau. Udah pernah? Udah ya, oke. Ya udah, siapin kateter. Oke, thank you banyak sudah nemenin Inara Rusli perawatan di Athena Bogor. Jadi ini adalah tugas negara bagi kalian semua ya. Karena katanya di warga Bogor masih nggak semuanya tahu bahwa ada Athena Bogor di sini. Dan kita mau jalan-jalan juga ke Aceh nanti. Sekalian kita mau healing-healing tipis-tipis lah nanti ya. Terus kita, nggak tahu tuh. Siapa? Katanya di bawah ada yang mau nungguin kamu dari tadi. Ayo kita ke bawah. Siapa? Serius beneran. Aku sudah suruh pulang tapi mereka mau tunggu. Sudah berapa jam loh dia nunggu loh? Hampir 2 jam lebih loh nungguin.
Aku udah bilang nggak usah, nanti aja. Atau nggak titipin aja. Nggak Apa mau. ini prank apa lagi nih? Bukan aku. Cobain. Cobain lagi. I'm so cold. Yeah, my heart's sinking. Wih. Halo Inara. Salam kenal, saya Joseph, temennya Richard. Oh, iya. Kebetulan saya tahu nih kamu kesini. Ah. Saya mau ada kasih bunga buat kamu. Tahu apa dikasih tahu? Dikasih tahu. Oh, dikasih tahu. Kebetulan Richard teman saya. Oh, Gitu. iya. Jadi ini bunga sebagai apresiasi karena menurut saya kebijakan kamu dalam menggugat cerai itu sangat bagus gitu. Dan bisa menginspirasi buat ibu-ibu lainnya yang Oke. ada ketidakadilan dalam rumah tangga, Iya. bahwa negara memfasilitasi untuk menggugat. Gitu. Oke. Saya terima ya. Iya. Bagus banget bunganya ini. Bagus banget bunganya nih, gede banget. Ya, udah daunnya apa ini? Ada duitnya nggak, Bro? Hah? Enggak duitnya. Ya, ini tulisannya juga, aduh. Apa tulisannya tuh? Agak meledak. Apa tulisannya? Ya bacalah. Nih, saya sendiri nih, baca. Jadi Yosep ini salah satu pengacaraku nih. Jadi pengacaraku tuh di perusahaan tuh ada 3 nih. Salah satunya adalah Koko Yosep ini nih. Dan dia pengen kenalan dengan Ina nih. Dan katanya lu aja nyampein sendiri deh. Iya, kadang-kadang menurut saya keputusan dia menggugat cerai dengan dugaan ketidakadilan itu tuh sangat tepat gitu. Banyak jadi ini bisa jadi edukasi buat masyarakat nantinya. Modus aja lo. Beneran. Ya kalau cuma kasih edukasi nggak setulisan tangkap. Iya. Maksudnya kan ini inspirasi gitu buat yang lain. Iya, gitu. iya, Jadi iya. kalau ada ketidakadilan dalam rumah tangga itu berhak untuk menggugat dan negara sudah memfasilitasi dan menjamin keadilan buat para ibu-ibu di Indonesia. Jadi ini pengacara yang sering kasih edukasi di TikTok. Mm-mm. Lu percaya nggak di pengacara? Ya, ya kan kok udah jelasin ya, iyalah pengacara. Oh, bukan ngeprank. Pengacara gandungan. Terlalu ganteng tuh jadi pengacara ya. Gitu, by the way, congrats ya buat klinik barunya. Semoga. Enggak, ini kagak klinik baru ini. Oh, udah Kita lama? lagi kunjungan aja Oh, di lagi sini. kunjungan. Iya. Iya. Ya, tapi tetap lah, semoga lu lebih banyak. Amin. Kan gue juga ikutan nantinya. Iya. Suksesnya Athena kan suksesnya Joseph juga. Oh, iya. Kata lu mau ngomong ini, ngomong sendiri. Ngomong apaan? Kata lu pengen ngajakin. Oh iya. Enggak, gini, kebetulan kan lagi kunjungan ke sini, gue temen lu, dia juga teman kan. Kita sekarang udah kenal ya. Nanti kalau punya waktu mau nggak kita dinner lah malam Kita? ini? Kita, Lu ikut bilang lah. ngajak dia aja. Lu ikut lah, nggak apa-apa. Ngamuk dong. Ya, abis dari sini, ini kan sore nih, dinner nanti malam. Kalau Inara ada waktu. Iya. Kalau sebenarnya kalau malam ini udah ada waktu, udah ada dinner. Udah ada sama dinner. Athena, iya. Oke, next ya berarti ya. Kapan-kapan ya. Siap, nanti kapan-kapan. Next time. Sip. Thank you, Bro. Jadi kalau dia ini juga spesialis pengacara. Nggak spesialis sih, kebanyakan aja. Soalnya kalau ibu-ibu cerai ngeliat dia tambah cepet cerai ya. Ya Allah. Gaul karena itu. Beneran cepet kan? Hah? Lebih cepat kan? Ya lebih cepat Ya, lo mau prosesnya kan lebih cepat. Iya. Prosesnya maksudnya ya, bukan alasannya ya. Iya. Oke, thank you. Thank you. Like a